Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga kami sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Quran Cikarang Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan seperti biasa juga mendengar dan juga pemirsa setiap Pro 1 RRI Cirebon, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon, Anda juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah sikap orang beriman dalam menghadapi musibah. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan membawakan judul tentang bagaimana sikap orang-orang beriman dalam menghadapi musibah, gitu ya. Bahwa setiap makhluk, ya bukan manusia saja ini, setiap makhluk yang ada di alam dunia ini semua akan dicoba oleh Allah. Jangankan manusia ya, dunia perkucingan saja itu dicoba oleh Allah. Ada kucing dengan anak-anaknya, dia nasibnya baik, diadopsi oleh majikannya. Tapi ada juga kucing yang liar, yang dia cari makan sendiri, melahirkan sendiri gitu ya. Berarti ini nasib kucing ini beda ini ya. Tapi ada juga kucing yang nasibnya baik. Kenapa? Ada majikannya gitu. Sampai kalau sakit juga diobati oleh dokter, vitaminnya dijamin. Nah, antara dua kucing ini berbeda nasibnya. Nah, itulah cobaan hidup gitu ya. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Ada yang beruntung, ada yang buntung. Ada yang kaya, ada yang miskin, gitu loh. Jadi itulah kehidupan dunia diwarnai oleh dua hal. Ada siang, ada malam. Oleh karena itu, sikap orang beriman bagaimana dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, resepnya ada dua. Orang beriman itu resepnya ada dua. Satu, kalau mendapatkan kebahagiaan, tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, ketika kita mendapat musibah, maka ucapkan innalillahi, bahwa itu semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya kita hidup di dunia ini tidak punya apa-apa, itu loh. Mobil ya titipannya Gusti Allah, sawah titipan, anak titipan, bahkan ruh yang ada di dalam diri kita ini punya Allah, suatu saat akan diambil gitu. Maka orang-orang beriman itu dalam keadaan apapun ya baik gitu loh. Nah, bedanya dengan mereka yang tidak punya iman.
Mereka yang tidak punya iman sama juga dicoba oleh Allah. Ya, ada negara komunis, ada negara liberal, dia dicoba oleh Allah dengan bencana alam, dicoba oleh angin badai. Begitu juga Israel, dibombing Iran, sama juga mereka juga dapat musibah. Tetapi mereka tidak dapat ganjaran, tidak dapat pahala. Beda dengan orang beriman. Orang beriman mas sedikit pun itu musibah, asal kitanya bersabar, dia akan dapat ampunan dari Allah gitu ya, akan dapat pahala dari Allah. Nah, itu. Maka kita sebagai orang beriman bersyukur kepada Allah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir Allah. Satu, harus mengakui bahwa itu takdir gitu loh. Khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya apa yang terjadi kepada kita itu takdir. Ya. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Ya tadi, ketika kita mendapat musibah, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kita ini punya Allah. Semua yang ada di alam dunia ini punya Allah. Suatu ketika diambil ya silakan. Nah, itulah namanya innalillahi itu ya. Dan musibah yang paling terbesar itu apa? Nah, ini akan saya bahas ya. Apa sih musibah yang paling terbesar itu? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kalau tidak salah itu ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nah itu ya. Walanabluwannakum, sesungguhnya kami akan mencobakum pada kalian, bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf, dari ketakutan. Apa itu? Kadang manusia diberi oleh Allah kekayaan, dia takut miskin. Diberi cobaan pangkat yang tinggi, takut dia pensiun. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan diberi kekurangan daripada makan buah-buahan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, begitu juga jiwa dan raga, dikurangi kesehatannya. Jadi cobaan itu kalau disimpulkan itu ada dua ya. Satu, cobaan yang bersifat materi, kemiskinan, hutang. Nah, itu. Ya kalau hutang sebenarnya cobaan-cobaan yang dibuat oleh sendiri gitu ya. Kemiskinan, hutang, ini cobaan yang pertama. Ekonomi lah bagi manusia ya. Tetapi cobaan-cobaan itu masih bisa diatasi gitu ya. Kalau kita kurang ekonomi, yang penting jangan malas saja. Petani nanam padi, tumbuh padi, dapat untung itu dari pertanian. Karena yang dari 10 bibit, 10 kilo bibit ditebar ke sawah, dia jadi 10 ton. Maka itu ada untungnya, gampang ya. Jadi kemiskinan, hutang itu masih bisa diatasi. Maka bukan musibah yang berat itu. Orang miskin, kenapa miskin? Malas. Ya. Padahal cari uang tuh gampang. Kalau pengen cash ya dagang gitu loh. Dagang, punya modal 100.000, diolah nih 100.000 ini bisa menjadi 150. Apakah dagang bakso, dagang serabi, dagang tahu gejrot gitu ya. Maka sebenarnya cobaan-cobaan yang bersifat materi itu gampang diatasi. Karena apa? Karena Allah menurunkan rizki untuk makhluknya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini, semua akan dijamin oleh Allah. Cuman kadang orang itu cari yang lebih gitu ya. Sudah diberi satu, minta dua. Sudah diberi satu bau, minta dua bau gitu loh. Nah itu akhirnya kesulitanlah terjadi ya. Karena apa? Karena serakahnya itu. Tapi kalau kita terima dengan apa adanya, qanaah,
insya Allah kita menjadi orang yang tenang dan bahagia. Nah, kebanyakannya serakah itu. Satu contoh, seorang dewan sudah gajinya cukup, ya serakah, korupsi, akhirnya terjebloskan di penjara. Padahal kurang apa itu orang? Ya, gaji cukup, tunjangan, beras ada, mobil diberi, tapi kenapa masih kejeblos, masih kurang gitu loh, terjadi korupsi. Itu padahal orang itu ya kalau dia itu tidak korupsi, tidak serakah, apa adanya dari Allah, insya Allah tidak ada yang namanya kemiskinan. Ya, di Indonesia tidak ada yang namanya kemiskinan. Indonesia ini kan negaranya subur itu ya. Orang gunung itu air itu melimpah ruah. Ya, jangankan kesengaja kita nanam rambutan, nggak sengaja pun itu cukul rambutan. Rambutan-rambutan yang tumbuh itu kita ambil, kita wadai dengan plastik, kemudian kita sirami, ya bisa jadi uang itu. Jadi gampang itu ya. Musibah-musibah yang bersifat tadi itu gampang diatasi. Kemudian yang kedua, musibah yang bersifat penyakit atau kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan. Itu ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Begitu juga kekurangan-kekurangan daripada kesehatan. Bab kesehatan, pemerintah kita menyediakan BPJS. Aduh, kalau nggak ada BPJS itu, masya Allah ya, orang-orang yang sakit ginjal, jantung, HD, penyakit liver yang berat-berat itu menguras uang itu. Untung ada BPJS itu ya. Sepenyakit separah apapun ada obatnya di Indonesia ini ya. Kalau nggak mampu nih puskesmas, dirujuk ke rumah sakit daerah, bahasan RSUD itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah, rumah sakit daerah itu ya, disiapkan di Arjawinangun, di Walad gitu ya. Bahkan ada rumah sakit juga yang sudah disiapkan untuk pengusaha, itu yang mewah-mewah ada itu ya, dan itu boleh pakai BPJS. Banyak yang gampang lah, penyakit apapun masih ada obatnya gitu. Nah, cobaan yang paling besar itu apa? Cobaan yang paling besar itu adalah bagi orang-orang beriman ada 3 hal. 1, ketika menghadapi sakaratul maut. Nah, ketika kita menghadapi sakaratul maut itu katanya, bahkan bukan katanya, di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab itu rasanya panas banget gitu ya. Ketika ruh mau dicabut itu cobaan yang paling berat itu. Apakah kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah kita mampu menghadapi godaan-godaan setan waktu itu? Ya, itu cobaan yang paling terberat. 1, ketika kita menjelang sakaratul maut. Kalau kita sukses menghadapi sakaratul maut, cirinya adalah orang-orang yang mendapat husnul khotimah. Yang kedua, ketika kita masuk alam kubur, apakah kita nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir? Ya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Apa kitab kamu? Dan siapa saudara-saudara kamu? Nah, ini cobaan yang seperti ini yang harus kita pikirkan ya. Ini yang paling berat ini. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian yang ketiga, cobaan yang ketiga adalah ketika kita nanti terjadi kiamat, kita itu di mana posisi kita itu? Ya. Itu yang harus dipikirkan oleh kita sebagai orang beriman. Ini cobaan yang paling berat itu 3 itu. Dan itu akan terjadi kepada siapapun. Bukan orang beriman saja, semua akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Dan ketika kita mati akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Ketika kita nanti kiamat akan mendapatkan tempat surga atau neraka. Dan posisi kita pada waktu itu di mana? Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.